Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya melanjutkan kembali belusukan jalur kereta api Bandung Ciwidey, lebih tepatnya di stasiun Dayeuhkolot. Di depan saya ini adalah bekas stasiun Dayeuhkolot dengan kode stasiun DYK, salah satu stasiun kereta api di jalur kereta api Bandung Ciwidey yang masih dapat kita temui dan bangunannya masih relatif awet. Berada di ketinggian 661 meter di atas permukaan laut. Saat ini stasiunnya sudah beralih fungsi menjadi rumah dan toko. Berada di kilometer 11+7 lintas Bandung Cikudapateuh Dayeuhkolot hingga stasiun Ciwidey. Jadi dari Bandung ke tempat ini itu ternyata baru 11 km ya kawan. Dibuka pada tanggal 13 Februari 1921 dan ditutup pada tahun 1982. Sebelumnya saya pernah liput tandon air stasiun Dayeuhkolot menggunakan drone, tetapi tadi ketika dicoba lagi susah ya untuk liput menggunakan kamera dari bawah, sudah tertutup padat pemukiman. Nah ini dia stasiun Dayeuhkolot, jadi toko ya. Jadi toko bangunan. Ngiring video pak. Wah iya harapnya ya stasiun masih awet dah. Jadi si ornamen kayunya masih ada orisinilan, cuman ada beberapa tambahan di sini teh. Tuh. Nah ini tembok-tembok aslinya masih terlihat. Bata-bata zaman dulu mah kararandelnya karuat gitu sampai saat ini. Ini asli bangunan dari zaman Belanda. Ayo bekas jalur keretanya di mana Kang Yusril? Iya bekas jalur kereta mah di tempat saya berdiri. Jadi Dayeuhkolot itu memiliki banyak jalur kawan. Infonya memiliki lebih dari 3 jalur. Nah yang menjadi rumah-rumah di sekitar sini adalah bekas jalur kereta apinya ya. Lurus ke arah sana ke arah utara itu menuju Bandung, dan sebaliknya menuju ke stasiun Ciwidey. Nah ini adalah bekas jalur kereta apinya. Diperkirakan stasiun Dayeuhkolot memiliki lebih dari 3 jalur, bahkan 4, karena memiliki percabangan menuju stasiun Majalaya yang nonaktif ketika kependudukan Jepang. Nah di sini ada plang aset tanah milik kereta api ya. Kita akan melanjutkan belusukan karena untuk review stasiun Dayeuhkolot tidak bisa terlalu detail mengingat sudah tertutupi oleh bangunan lain ya. Kita akan menuju ke sebuah jembatan, ada jembatan panjang di ujung sana, jembatan Sungai Citarum yang sampai saat ini masih kokoh berdiri. Gang kecil ini bekas jalur kereta api. Punten. Depan sana ada sebuah jembatan panjang, jembatan Sungai Citarum. Hei, punten. Ibu-ibu nges panik we aya nu video mah. Tah, ieu jembatanna guys. Wah, saya terakhir sama si Rio kesini tahun kapan ya? Tahun kemarin, bulannya bulan lupa lagi saya. Ini kawan, jembatan Sungai Citarum. Punten. Ngeri sedap guys. Nyebrang jembatan sini. Wah, kayaknya kita tidak bisa lewat nih kawan. Ada pembongkaran atau apalah ini ya. Ya sudah kalau tidak bisa lewat saya di sini saja gitu ya. Kayak muterkeun motorna rada lieur kumaha. Nah ini adalah bekas jembatan kereta api kawan. Sebelumnya saya sudah pernah menerbangkan drone di sini dan bagus, hasilnya bagus. Tapi untuk sekarang
Rasanya saya tidak perlu menerbangkan drone karena sudah juga ya. Jalur kereta api Bandung Ciwidey, tepatnya di stasiun Dayakolot, itu memiliki percabangan jalur kereta api menuju stasiun Majalaya. Dari stasiun Dayakolot berbelok ke kiri atau ke arah timur menuju stasiun Majalaya. Akan tetapi jalur kereta tersebut dibongkar pada masa kependudukan Jepang ya, untuk membangun jalur kereta api lain, yaitu jalur Saketibaya. Nah, ini kawan, jembatan kereta yang sampai saat ini masih utuh. Ada di Google, di Wikipedia, foto jembatan ini ketika dilewati kereta. Ternyata Sungai Citarum dulu lebar sungainya lumayan panjang, akan tetapi sekarang ya sudah mengalami penyempitan dan pendangkalan, makanya di sini banjir terus, harus dikeruk ya. Tuh susah tuh guys. Ini teh langganan banjir, kalau kereta aktif gimana ya? Bingung juga nih. Saya tidak bisa membayangkan itu kawan. Karena ketika jalur kereta ini nanti direaktivasi dan dilalui oleh kereta, ini harus betul-betul diperhatikan ya amdalnya. Ada motor yang lewat. Jika dihitung dari citra satelit, panjang jembatan Dayakolot yang menyeberang di atas jembatan Sungai Citarum itu panjangnya kurang lebih 90 meter ya, cukup lumayan panjang. Dulu Sungai Citarum itu lebar sungainya sampai sini, makanya Belanda membuat bentang jembatan sampai sini. Tetapi sekarang sudah mengalami penyempitan, bahkan di bantaran sungainya pun sudah berdiri banyak pemukiman gitu ya. Biasanya tugas Kang Deddy Mulyadi nih Kang supaya tidak banjir gitu ya. Nah, ini adalah bekas jalur kereta apinya kawan. Sampai saat ini masih berdiri kokoh. Jujur saya takjub dengan jembatan kereta api yang ada di Dayakolot ini, karena jembatannya masih relatif awet ya. Bantalannya pun masih ada kawan. Bantalannya masih tersedia, walaupun tidak full tapi beberapa lah ya. Relnya pun masih ada. Besi-besi jembatannya pun masih relatif awet. Kenapa ya besi zaman dulu bagus-bagus kawan, beda sama besi zaman sekarang. Nah, ini adalah bekas sleko. Sleko itu adalah tempat mengamankan diri petugas ataupun pejalan kaki yang berjalan di atas jembatan dan tiba-tiba ada kereta melintas gitu ya. Lurus ke arah sana, saya ulangi lagi, itu adalah menuju stasiun Soreang hingga stasiun Ciwidey. Ini kenapa lagi ya dijagaan kayak gini, hese atuh nyebrang. Jika teman-teman sedang naik motor dari Dayakolot, itu teman-teman dapat melihat jembatan ini dari pinggir jalan raya. Jadi cukup tengok ke kiri kalau teman-teman naik motor dari arah Bandung. Dan jembatan ini masih kokoh sampai saat ini. Ada titik rel yang bengkok ternyata. Walaupun utuh, terlihat jembatan ini sudah termakan usia dengan adanya karat ya. Maklum, dari tahun 1982 jembatan kereta ini nonaktif, tidak dilalui kereta. Banyak jalur di Jawa, khususnya Jawa Barat, yang nonaktif di tahun 1982, seperti jalur kereta api Garut Cikajang, jalur kereta api Dayakolot, Ciwidey, Bandung. Jalur mana lagi ya? Jalur Kadipaten juga sekitar tahun 80-an. Jadi banyak
jalur nonaktif yang mati di tahun 80-an. Mungkin salah satu faktornya adalah letusan Gunung Galunggung. Mungkin ya, karena log uap banyak yang rusak kawan ketika letusan Gunung Galunggung gitu ya. Tanyalah sesepuh kalian, orang tua kalian ketika letusan Galunggung seperti apa. Saya cukup review stasiun, review jembatan sudah selesai. Kita doakan semoga reaktivasi berjalan dengan lancar, tidak ada drama dan tidak ada penolakan dari masyarakat yang menempati tanah negara milik PT Kereta Api, karena ini akan digunakan kembali sebagai mestinya untuk jalur kereta api. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.